Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan menjawab soal UAS karakter keislaman. Soal yang pertama yaitu tentang hukum pernikahan, syarat pernikahan dan rukun-rukun pernikahan, dan macam-macam talak dan cara rujuknya. Soal nomor 2, bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Soal yang kedua, bagaimana menyikapi pernikahan tanpa restu orang tua dan mengatasnamakan cinta. Terus akhir-akhir ini kita lihat fenomena efek pandemi, banyaknya angka perceraian dan perselingkuhan. Jelaskan kenapa bisa terjadi dan faktor-faktor apa yang menyebabkannya, dan apa pendapat tentang poligami dan bagaimana menyikapinya. Dan soal yang nomor 3, jelaskan makanan dan minuman yang halal dan haram dalam Islam. Tanpa berlama-lama, langsung aja ke videonya. Yang pertama, hukum pernikahan. Hukum pernikahan yang pertama yaitu wajib. Pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya jika seseorang memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga atau menikah, serta ia tidak dapat menahan dirinya dari hal-hal yang dapat menjerumuskannya pada perbuatan zina. Yang kedua yaitu sunnah. Berdasarkan pendapat para ulama, pernikahan hukumnya sunnah jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah atau sudah siap untuk membangun rumah tangga, akan tetapi ia dapat menahan dirinya dari sesuatu yang mampu menjerumuskannya dalam perbuatan zina. Yang ketiga yaitu haram. Pernikahan dapat menjadi haram hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk memulai sesuatu kehidupan rumah tangga, dan jika menikah ia dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya. Yang keempat itu makruh. Pernikahan makruh hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang memiliki cukup kemampuan atau tanggung jawab untuk berumah tangga, serta ia dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, sehingga jika tidak menikah ia tidak akan tergelincir dalam perbuatan zina. Yang kelima yaitu mubah. Suatu pernikahan hukumnya mubah atau boleh dilaksanakan jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah, namun ia dapat tergelincir dalam perbuatan zina jika tidak melakukannya. Berikutnya syarat-syarat pernikahan. Yang pertama, kedua mempelai beragama Islam. Berikutnya, mempelai pria bukan mahram bagi calon istri. Berikutnya, mempelai pria mengetahui wali calon istri. Berikutnya, tidak sedang berhaji dan tidak ada unsur paksaan. Berikutnya, rukun-rukun pernikahan. Yang pertama, wali. Yang kedua, 2 orang saksi. Yang ketiga, mahar. Dan yang keempat, ijab kabul. Berikutnya saya akan membahas tentang talak. Menurut para ulama Hanafi dan Hambali telah menyatakan bahwa perceraian sebagai pelepasan langsung hubungan pernikahan untuk masa depan dengan pengucapan khusus. Berikut macam-macam talak dari segi rujuknya.
Yang pertama, talak raj'i. Talak raj'i adalah talak yang diberikan kepada seorang istri yang masa iddahnya belum berakhir, sehingga talak tersebut akan dijatuhkan 1 atau 2 kali sampai masa iddahnya mereka berakhir. Yang kedua, talak bada'in sugro. Talak bada'in sugro adalah salah satu talak dalam perceraian yang suami turun 1 atau 2 kali kepada istrinya. Setelah iddahnya berakhir, maka suami mungkin masih merujuk pada istrinya sehingga terdapat persyaratan yang telah dipersetujui dari kedua belah pihak. Yang ketiga, talak bada'in kubro. Talak bada'in kubro adalah salah satu talak yang akan dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, sehingga seorang suami akan dijatuhkan talak kepada istrinya. Terus itu soal nomor 2, bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama, memiliki pasangan dengan kriteria yang tepat. Yang kedua, memenuhi syarat utama dalam berumah tangga. Yang ketiga, memelihara saling pengertian. Yang keempat, landasi rumah tangga dengan ajaran agama. Yang kelima, rumah tangga dengan kasih sayang. Yang ketujuh, tidak lupa bersyukur. Yang kedelapan, menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik. Yang kedelapan, saling menghargai. Yang kesembilan, menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang ke-10, memelihara kepercayaan terhadap pasangan. Yang ke-11, setia. Berikutnya, bagaimana menyikapi pernikahan tanpa restu orang tua dan mengatasnamakan cinta. Menyadari hal itu tidak baik jika kita menentang orang tua. Jangan sampai memusuhi orang tua hanya karena urusan cinta. Konsep sederhananya bahwa seseorang disediakan 3 jenis jodoh sesuai karmanya. Yang pertama, jodoh terburuk, jodoh menengah, dan yang terakhir jodoh terbaik. Berikutnya, efek pandemi COVID-19. Jelaskan kenapa bisa terjadi dan faktor apa yang menyebabkan perceraian. Merosotnya perekonomian nasional akibat virus corona rupanya ikut berdampak kepada masyarakat, sehingga faktor ini ditengarai menjadi alasan seseorang untuk menggugat cerai suami atau istri mereka. Juru bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengatakan saat ini memasuki new normal atau memasuki minggu ketiga Juni 2020, terdapat 300 gugatan yang dilayangkan oleh masyarakat, di mana 80%-nya adalah gugatan perceraian. Pendapat tentang poligami dan cara menyikapinya. Menurut saya, di dalam agama Islam poligami itu tidak dilarang untuk dilakukan, selama seseorang melakukannya bisa berlaku adil, karena keimanan dan keikhlasan hati seseorang berbeda-beda, baik laki-laki maupun perempuan. Berikutnya, jelaskan makanan dan minuman yang halal dan haram dalam Islam. Makanan halal. Dalam wahyu Allah, dalam surat Al-Baqarah ayat kedua, dalam surat Al-Baqarah ayat 29 dan surat Al-An'am ayat 119. Yang artinya, dialah orang yang menjadikan segala yang ada di bumi
untukmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Dan artinya, sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Quran Surat Al-An'am ayat 116. Berikutnya tentang makanan haram. Seperti yang dibahas sebelumnya, beberapa kaidah menjelaskan tentang makanan halal. Berikutnya adalah kriteria salah satu makanan dan minuman yang menjadi haram. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, membawa mudarat pada badan dan akal. Yang kedua, memabukkan, merasuk akal dan menghilangkan kesadaran. Yang ketiga, najis atau mengandung najis. Yang keempat, menjijikan menurut pandangan orang kebanyakan. Yang kelima, tidak diberi izin oleh syariat karena makanan atau minuman tersebut milik orang lain, artinya haram mengkonsumsi tanpa izin pemiliknya. Mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smoke weed every day.